Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala muallif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabul ilmi, kitab pembahasan tentang ilmu, kitab ilmu. Fadlul ilmi wa ta'limi, keutamaan ilmu dan mengajarkannya. Qala Allah Ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilman, katakanlah dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wa amarahu bi talabil ziyadah minal ilmi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta tambahan ilmu. Idh huwa asraful hisal, karena ilmu adalah paling mulianya suatu perkara. Wa arfa'ul khilal, dan paling tingginya suatu perkara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bisuqin, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau suatu ketika lewat di pasar Al-Madinati, pasar Madinah. Fawaqafa 'alaiha, kemudian beliau berhenti di pasar tersebut. Faqala ya ahlas suq, wahai orang-orang yang ada di pasar ini, ma a'jazakum, alangkah lemahnya kalian. Qalu, orang-orang pasar itu mengatakan, wa ma dzaka ya Abu Hurairah, kenapa wahai Abu Hurairah? Qala, beliau mengatakan, zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu wa antum hahuna, di sana ada harta warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan, sedangkan kalian masih di sini. Ala tazhabuna fata'khuduna nasibakum minhu, apakah kalian tidak pergi ke sana untuk mengambil bagian kalian daripada harta tersebut? Qalu, mereka mengatakan, wa aina huwa, dan di mana tempat tersebut wahai Abu Hurairah? Qala fil masjid, di masjid. Abu Hurairah mengatakan di masjid. Fakharaju sira'an, maka mereka orang-orang yang ada di pasar itu keluar, pergi, berangkat ke masjid, sira'an, dengan cepat. Wa waqafa Abu Hurairah lahum, maka Abu Hurairah pun diam di situ. Hatta raja'u, sampai orang-orang pasar itu kembali lagi. Faqala lahum, maka Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, ma lakum, apa yang kalian dapatkan? Faqalu ya Abu Hurairah, maka orang-orang yang ada di pasar itu mengatakan, wahai Abu Hurairah, qad atainal masjid, kami sudah mendatangi masjid. Fadakhalna falam nara fi syai'an yuqsam, kami sudah masuk ke masjid, kami sudah mendatangi masjid, tapi kami tidak melihat apapun di sana sedang dibagikan. Faqala lahum Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, tidakkah kalian melihat di masjid itu seorang pun? Qalu, mereka mengatakan, bala, ada wahai Abu Hurairah, ada orang di sana. Ra'aina qauman yusallun, kami melihat suatu golongan kaum, mereka sedang salat. Wa qauman yaqra'unal Qur'an, sebagian kaum yang lain membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatazakarun al-halal wal haram, dan sebagian kaum lagi sedang bermuzakarah, sedang membahas tentang halal dan haram. Ini hukumnya halal atau haram, ini hukumnya haram atau halal. Faqala lahum Abu Hurairah, maka berkatalah Abu Hurairah, waihakum, celakalah kalian. Fadzaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah
mirasnya, warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyara ila hadi Rasulullah, beliau kemudian menyebutkan, memberi isyarat, menunjukkan kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, uang dinar, wala dirhaman, tidak mewariskan dirham. Wa innama warasul ilma, hanya saja mereka itu mewariskan ilmu. Melihat kedua faedah yang telah disampaikan tadi. Faedah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta tambahan ilmu. Itu menunjukkan ilmu adalah semulia-mulianya perkara. Allah di sini tidak memerintahkan untuk meminta tambahan amal. Allah tidak menyuruh meminta tambahan harta, tapi ilmu yang Allah suruh. Menunjukkan ilmu itu bukanlah suatu perkara yang remeh, tapi justru suatu perkara yang mulia. Tak mungkin Allah menyuruh meminta. Biasanya Allah itu diminta, sekarang Allah menyuruh untuk meminta. Menunjukkan betapa mulia agungnya ilmu. Dalam hadis yang selanjutnya juga kisah Abu Hurairah dengan penduduk pasar, yang diakhiri hadis tersebut dengan innal anbiya'a lam yuwarrisul dinaran wala dirhaman. Para nabi itu enggak wariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Ilmu itu adalah warisannya Rasulullah. Makanya para ulama dikatakan warasatul anbiya'i, pewaris-pewarisnya para nabi. Karena ilmu, ya. Nabi Muhammad, para nabi datang ke dunia ini membawa kabar gembira, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilmu. Ilmu itu bisa sampai ke masyarakat setelah para nabi wafat. Bagaimana? Dengan disampaikannya ilmu, dengan ilmu itu berpindah kepada para ulama. Makanya para ulama itu dikatakan warasatul anbiya'i. Menunjukkan betapa mulianya ilmu. Kita baca yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uh. Kalian itu, sesungguhnya kalian berada di zaman yang banyak ahli fikihnya, ulamanya, qalilin qurra'ahu, tapi sedikit orang-orang yang ahli baca Quran. Ahli baca Quran maksudnya ahli dalam bidangnya, dalam bidang tahsin, ya. Wa khutaba'uhu, dan sedikit ahli pidatonya. Qalilin sa'iluhu, sedikit juga peminta-pemintanya. Kasirin mu'tauhu, tapi banyak orang-orang yang memberi. Jadi kalau di zaman Rasulullah itu qurra, orang yang ahli baca Quran, ahli dalam bacaan ini, bacaan itu sedikit, tapi ulamanya banyak. Ahli fikih ditanya hukum-hukum ini, pengertian ini banyak ketika itu. Begitu juga orang-orang yang meminta-minta, sedikit. Adapun pemberi banyak ketika itu. Para sahabat itu memiliki sifat sangat dermawan, tapi mereka itu iffah, enggak suka meminta-minta. Kemudian Nabi mengatakan al-amalu fihi khairun minal ilm, maka beramal ketika itu lebih baik daripada berilmu. Wasayati 'alan nasi zamanun, dan akan datang kepada manusia suatu zaman, qalilun fuqaha'uhu, sedikit para ulamanya, sedikit ahli fikihnya. Ditanya ini hukum ini
dia itu kadang-kadang berfatwa dengan fatwa yang salah. Ataupun dia mengatakan tidak tahu. Kasirun khutaba'ahu, banyak ahli pidatonya. Qalilun mu'tuhu, sedikit orang yang memberi. Kasirun sa'iluhu, banyak orang yang meminta. Maka ketika datang zaman tersebut, beliau mengatakan al-ilmu fihi khairun minal amal. Berilmu ketika itu lebih baik daripada beramal. Karena banyak orang yang beribadah tetapi didasarkan tanpa ilmu, ibadahnya tidak sah. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah sudah datang zaman tersebut, sudah. Sekarang kita lihat orang ahli pidato banyak pertebaran di mana-mana, tetapi belum tentu dia paham tentang halal dan haram, ini hukumnya apa. Yang paham siapa? Itu para ulama. Maka sepatutnya kita mengikuti para ulama, berusaha mendekatkan diri kepada ulama karena ketinggian derajat mereka dan kabar-kabar gembira yang Allah kabarkan melalui lisan Rasulnya tentang mereka. Mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan. Kita akan membaca pada kesempatan-kesempatan yang lain. Bila amanah ada kekeliruan dalam menerjemah